Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita ucapkan puji serta syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat mengikuti perkuliahan pada pagi hari ini. Baiklah teman-teman semua, kami dari kelompok 5 yaitu ingin mempresentasikan mengenai daya beda dan tingkat kesukaran tes. Baiklah, perkenalkan saya sebagai moderator pada pagi hari ini yang akan memimpin jalannya diskusi pada pagi hari ini. Saya Sekita sebagai moderator dan anggota kelompok saya yaitu Aprisila Suci Ilhami sebagai pemateri, Nova Yolanda sebagai pemateri, Asyatri Dusefa sebagai pemateri, Sandi Rie Taurisia sebagai pemateri, dan Rahma Putri Wulanda sebagai pemateri. Baiklah teman-teman semua, untuk tidak memperpanjang kata-kata mukodimah, langsung saja materi yang pertama yang akan disampaikan oleh Rahma Putri Wulanda. Kepada Wulan kami persilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Saya akan menjelaskan tentang analisis butir soal. Nah, analisis butir soal merupakan suatu prosedur yang sangat sistematis yang memberikan informasi-informasi yang sangat khusus terhadap butir tes yang akan kita susun. Analisis butir soal pada dasarnya bertujuan untuk mengetahui apakah setiap item soal benar-benar baik, sehingga diperlukan analisis terhadapnya. Analisis item soal terutama dapat dilakukan untuk tes objektif. Kegiatan menganalisis butir soal merupakan proses pengumpulan, peringkasan, dan penggunaan informasi dari jawaban siswa untuk membuat keputusan tentang setiap penilaiannya. Analisis butir tes merupakan kegiatan penting dalam upaya memperoleh instrumen yang berkategori baik. Analisis ini meliputi menentukan validitas dan reliabilitas tes dan analisis butir tes. Mungkin itu materi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih saya ucapkan kepada Rahma Putri Wulanda, yaitu materi selanjutnya mengenai jenis-jenis analisis butir soal yang akan disampaikan oleh Sandi Rie Taurisia. Kepada Sandi saya persilahkan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Sandi Rie Taurisia, NIM 18005027 dari kelompok 5. Di sini saya akan menjelaskan tentang ada dua jenis analisis butir soal yang dapat pendidik laksanakan. Yang pertama yaitu analisis secara kualitatif dan yang kedua analisis secara kuantitatif, di mana analisis secara kualitatif ini yaitu prosedur peningkatan secara judgement terkait dengan isi dan bentuk soal. Nah, jadi pengertian dari analisis secara kualitatif ini yaitu pertama, penilaian ini biasanya dilakukan sebelum soal digunakan atau diujikan tes, misalnya tertulis perbuatan dan sikap. Yang kedua, aspek yang ditelaah. Aspek yang ditelaah ini seperti segi materi, konstruksi, bahasa atau budaya, dan kunci aspek yang ditelaah. Nah, yang ketiga, bahan penunjang, di mana bahan-bahan penunjang ini seperti kisi-kisi tes, kurikulum yang digunakan, buku sumber, dan kamus bahasa Indonesia. Jadi teknik analisisnya ini yang pertama yaitu teknik moderator, merupakan teknik berdiskusi yang di dalamnya terdapat satu orang sebagai penengah. Nah, jadi berdasarkan teknik ini, setiap butir soal tersebut didiskusikan secara bersama-sama dengan beberapa ahli dan dimoderatori oleh satu orang. Nah, yang kelebihan dari teknik analisis ini yaitu setiap butir soal tersebut dapat dituntaskan bersama-sama. Perbaikannya seperti apa gitu. Nah, jadi kalau kelemahannya seperti teknik ini memerlukan waktu lama untuk mendiskusikan setiap satu butir soal tersebut. Yang kedua, teknik panel, di mana merupakan teknik panel ini merupakan suatu teknik menelaah butir soal yang setiap butir soal yang itu ditelaah berdasarkan kaidah penulisan butir soal tersebut. Nah, jadi para penelaah tersebut dipersilahkan memperbaiki langsung pada teks soal tersebut dan memberikan komentarnya serta memberikan nilai pada setiap butir soal tersebut yang kriterianya yaitu baik, diperbaiki atau diganti. Yang selanjutnya yaitu prosedur analisis, di mana prosedur analisis ini untuk mempermudah prosedur pelaksanaan dapat menggunakan format penelaah soal yang digunakan sebagai dasar untuk menganalisis
setiap butir soal tersebut. Yang kedua yaitu analisis secara kuantitatif, di mana pengertiannya itu penelaah butir soal yang didasarkan pada data empirik dari butir soal terkait yang telah diujikan. Seperti pendekatan analisisnya yaitu klasik, di mana analisis butir soal secara klasik ini adalah proses penelaah butir melalui informasi dari jawaban peserta didik tersebut gunanya itu meningkatkan mutu butir soal tersebut yang bersangkutan dengan menggunakan teori tes klasik. Nah, jadi pendekatan analisis klasik ini mempunyai kelebihan yaitu mudah, murah, sederhana, familiar digunakan oleh guru-guru dan dapat juga menggunakan data sampel kecil. Kalau kelemahannya itu yaitu tingkat kemampuan dalam teori klasik itu true score, dimana jika tes itu sulit, artinya tingkat kemampuan peserta didik mudah. Jika tesnya mudah, tingkat kemampuan peserta didiknya itu tinggi. Nah, yang kedua kelemahannya itu tingkat kesukaran soal didefinisikan sebagai proporsi peserta didik dalam grup yang menjawab benar soal tersebut. Nah, jadi mudah atau sulitnya butir soal tergantung pada kemampuan peserta didik tersebut yang dites dan kemampuan tes yang diberikan. Kelemahan yang terakhir yaitu daya pembeda atau reliabilitas dan validitas soal atau tes didefinisikan berdasarkan grup peserta didik. Nah, yang selanjutnya yaitu modern. Modern ini penelaah butir soal dengan menggunakan item response theory atau IRT atau teori jawaban butir soal. Nah, jadi teori ini merupakan suatu teori yang menggunakan fungsi matematika untuk menghubungkan antara peluang menjawab benar suatu soal dengan kemampuan siswa. IRT ini merupakan hubungan antara probabilitas jawaban suatu butir soal yang benar dan kemampuan siswa atau tingkatan level prestasi siswa tersebut. Jadi dia mempunyai kelebihan seperti pertama yaitu asumsi banyak soal yang diukur pada trait yang sama. Jadi perkiraan tingkat kemampuan peserta itu ada independen. Yang kedua, asumsi pada populasi tingkat kesukaran. Di mana daya pembeda merupakan independent sampel yang menggambarkan untuk tujuan kalibrasi soal. Yang ketiga, statistik yang digunakan untuk menghitung tingkat kemampuan siswa diperkirakan dapat terlaksanakan. Jadi dia mempunyai kelemahannya itu prosesnya itu cukup rumit dan sulit. Jadi perhitungan dalam penelaah butir soal tersebut secara kuantitatif dapat menggunakan bantuan kalkulator atau program komputer. Sekian, terima kasih. Baiklah, terima kasih saya ucapkan kepada Sandiria Taurisia. Materi selanjutnya yaitu mengenai tingkat kesukaran yang akan disampaikan oleh Aprisila Suci Ilhami. Kepada Suci, dipersilakan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan materi mengenai tingkat kesukaran tes atau yang disingkat dengan TK. Jadi, menurut Ari Kunto pada 1999, analisis tingkat kesukaran itu dimaksudkan untuk mengetahui apakah bentuk soal itu tergolong dalam kategori mudah atau sukar. Tingkat kesukaran adalah bilangan yang menunjukkan mudah atau sukarnya suatu soal. Nah, menurut Winterington dalam bukunya yang berjudul Psychological Education yang mengatakan bahwa sudah atau belum memadainya derajat kesukaran item tes hasil belajar dapat diketahui dari besar kecilnya angka yang melambangkan tingkat kesulitan dari item tersebut. Jadi angka yang dapat memberikan petunjuk mengenai tingkat kesukaran item itu dikenal dengan istilah difficulty index atau angka indeks kesukaran item. Nah, adapun fungsi tingkat kesukaran butir soal biasanya dikaitkan dengan tujuan tes itu sendiri. Misalnya, untuk keperluan ujian semester
digunakan butir soal yang memiliki tingkat kesukaran yang sedang. Untuk keperluan seleksi, butir soal yang digunakan memiliki tingkat kesukaran tinggi atau sukar, dan untuk keperluan diagnosis atau diagnostik, biasanya digunakan butir soal yang memiliki tingkat kesukaran yang rendah atau mudah. Nah, adapun tingkat kesukaran butir soal memiliki dua kegunaan, yaitu ada kegunaan bagi guru atau pendidiknya dan kegunaan bagi pengujian atau pengajaran. Nah, yang pertama kegunaan bagi pendidik, yaitu sebagai pengenalan konsep terhadap pembelajaran ulang dan memberikan masukan kepada siswa tentang hasil belajar mereka. Lalu memperoleh informasi tentang penekanan kurikulum atau mencurigai terhadap butir soal yang biasa. Nah, selanjutnya kegunaan bagi pengujian dan pengajaran. Ada beberapa poin. Yang pertama, pengenalan konsep yang diperlukan untuk diajarkan ulang, tanda-tanda terhadap kelebihan dan kelemahan pada kurikulum sekolah, memberikan masukan kepada siswa, tanda-tanda kemungkinan adanya butir soal yang biasa, dan merakit tes yang memiliki ketepatan data soal. Jadi di samping kedua kegunaan yang saya jelaskan tadi, dalam konstruksi tes, tingkat kesukaran butir soal sangat penting. Karena tingkat kesukaran butir dapat mempengaruhi karakteristik distribusi skor atau mempengaruhi bentuk dan penyebaran skor tes atau jumlah soal dan korelasi antar soal. Yang kedua, berhubungan dengan reliabilitas. Nah, maka tingkat kesukaran butir soal juga dapat digunakan untuk memprediksi alat ukur itu sendiri atau soal dan kemampuan peserta didik dalam memahami materi yang diajarkan oleh pendidiknya. Mungkin sekian materi dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih saya ucapkan kepada Suci. Materi selanjutnya yaitu daya pembeda soal yang akan disampaikan oleh Aisyah Tridusefa. Kepada Aisyah dipersilakan. Baiklah, di sini saya Aisyah Tridusefa akan melanjutkan pembahasan diskusi yaitu mengenai daya pembeda soal. Nah, pada daya pembeda soal ini atau disebut dengan item discrimination adalah itu untuk menentukan dapat tidaknya suatu soal membedakan kelompok dalam aspek yang diukur, yaitu sesuai dengan perbedaan yang ada dalam kelompok itu. Nah, jadi daya pembeda soal ini adalah suatu kemampuan butir soal dapat membedakan antara warga belajarnya yang telah menguasai materi yang dinyatakan dan warga belajar atau siswanya itu yang tidak atau kurang atau belum paham mengenai penguasaan materi yang ditanyakan. Nah, daya pembeda item itu dapat diketahui melalui dengan melihat besar kecilnya angka indeks diskriminasi item tersebut. Nah, angka indeks diskriminasi item ini yaitu sebuah angka yang menunjukkan besar kecilnya daya pembeda yang dimiliki oleh sebutir item. Nah, daya pembeda pada dasarnya dihitung atas dasar pembagian siswa ke dalam dua kelompok, yaitu kelompok atas yang terdiri dari kelompok-kelompok orang pandai dan kelompok bawah yaitu dari tergolong kelompok-kelompok yang kurang itu. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Aisyah Tridusefa. Materi selanjutnya yaitu mengenai manfaat daya pembeda soal dan cara menghitung daya pembeda yang akan disampaikan oleh Nova. Kepada Nova dipersilahkan. Baiklah, saya akan meneruskan materi tentang cara menghitung daya pembeda, yang dimana ada terbagi 6 bagian, yaitu 1. Memeriksa jawaban soal semua siswa peserta tes. Yang kedua, ada membuat daftar peringkat atau urutan hasil tes berdasarkan skor yang dicapainya. Dan yang ketiga, menentukan jumlah siswa kelompok atas dan kelompok bawah. Dan yang keempat, ada menghitung selisih tingkat kesukaran menjawab soal antara kelompok
atas dan kelompok bawah, dan yang kelima membandingkan nilai selisih yang diperoleh, dan yang terakhir ada menentukan ada tidaknya daya pembeda pada sebab nomor soal dengan kriteria memiliki daya pembeda. Itu dari materi saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih saya ucapkan kepada Nova. Materi selanjutnya yaitu mengenai kegunaan hasil analisis butir soal yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Baiklah teman-teman, analisis butir soal dapat membantu Anda menjawab pertanyaan yang diajukan di muka. Analisis butir soal ini didefinisikan sebagai suatu proses untuk mengkaji kualitas butir-butir soal objektif. Kualitas butir-butir soal yang baik menghasilkan tes atau pengukuran hasil belajar yang baik pula. Demikian juga sebaliknya, manakala kualitas butir-butir soal tidak baik, maka tidak akan akurat pula tes hasil belajar siswanya. Dengan kata lain, kualitas butir-butir soal dapat membuat siswa yang pandai mempunyai nilai yang jelek, sedangkan siswa yang kurang pandai mendapatkan nilai yang lebih baik. Nah, baiklah teman-teman, dapat disimpulkan bahwasanya kegunaan dari analisis butir soal ini adalah yang pertama, memberikan informasi tentang kualitas butir-butir soal atau tentang kualitas perangkat dari THB. Yang kedua adalah memberikan informasi baik tidaknya pembelajaran yang telah dilakukan. Baiklah teman-teman, sekian hasil diskusi dari kelompok 5. Apabila ada kesalahan mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.